selamat datang lagi di channel Yuwin Asoy. Yuwin Asoy. Ini kayaknya edisi yang seharusnya satu edisi aja, cuman karena ribet, ya karena ribet tadi sambil makan cincau. Nah ini di sebelah cincau di Jalan Pengadilan di edisi yang kemarin gitu ya. Ini sekarang ada lagi mie ayam. Kita udah banyak banget yang review mie ayam ya. Ada mie ayamnya Mas Jojo, terus udah gitu ada mie ayam Kang Ius, udah gitu ada mie ayam 88 yang di air mancur gitu ya. Nah ini sekarang ada lagi satu mie ayam nih, sekarang kita mau review. Ini masih di Jalan Pengadilan Bogor, masih di daerah Pasar Anyar Bogor. Ini ada satu mie ayam yang katanya di sini udah puluhan tahun. Tapi kalau dia sendiri katanya jualan udah lumayan lama. Mas siapa mas? Aris. Mas Aris. Mas Aris, saya pengen tahu nih Mas Aris. Ini kan mie ayam nih ya Mas Aris ya. Mas Aris ini udah jualan di sini udah berapa lama nih Mas Aris kira-kira? Kalau saya jual lah semenjak waktu ikut-ikut 100 rupiah per mangkok. Oh jadi emang dari dulu itu udah sempet ngikut-ngikut orang jualan mie ayam? Iya. Oh tapi emang mie ayam? Iya, mie ayam. Dari kapan tuh Mas Aris tuh Mas? Karena semenjak saya keluar dari SD aja. Hah? Dari keluar dari SD udah ngikut jualan mie ayam? Ya. Itu di daerah mana jualan waktu itu? Dari sini. Bogor? Bogor ya. Oh oke. Kalau Mas Aris sendiri orang mana Mas Aris? Orang Bogor juga. Orang Bogor juga? Daerah Cigudeg. Dari Cigudeg? Iya. Tapi kok logatnya kayak bukan Sunda sih Mas? Daerah Sukajaya Pak. Oh Sukajaya? Iya. Sunda jadinya ya? Sunda. Oh kok kayak logat Jawa ya? Sekarang umurnya berapa Mas? Apa ya? Tahun lahir 75 aja Pak. Dari tahun 75 udah jualan? Bukan. Oh bukan, lahir tahun 75. Berarti udah cukup lama ya. Kalau misalkan saya nggak tahu tuh 6 tahun kali baru TK, 5 tahun, 6 tahun SD, 6 tahun berarti 81 sekolah berarti 6 tahun, berarti 87, 86. Tuh ya udahlah, tebak sendiri aja lah gitu ya. Ya udah. Berarti ini sekarang kalau Mas Ara sendiri Bapak mau beli? Mau beli? Oh silakan dulu Pak, beli. Silakan dulu. Nah, saya juga mau mesen deh Mas, kalian satu ya Mas ya. Dulu ngikut orang. Ya. Terus akhirnya Mas Aris jualan sendiri. Iya. Oke. Nah, saya pengen tahu nih, yang bikin beda sama mie ayam yang lain apa Mas? Saya pengen mie-nya bikin sendiri atau ngambil? Kalau mie bikin sendiri. Mie bikin sendiri. Iya. Dari jam berapa Mas Aris bikin sendiri? Bikinnya dari pagi jam 4. Jam 4 pagi. Oke. Dari bikinnya jam 4 pagi. Nah, terus apa namanya? Kalau si ayamnya juga bikin sendiri? Ya bikin sendiri. Dari jam? Sama. Dari jam 4 pagi? Iya. Jualan di sini mulai dari jam berapa Mas Aris? Dari jam 9. Sampai jam? Ya, habisnya aja. Sampai sehabisnya aja. Berapa kira-kira habisnya itu Mas? 70 porsi. Sekitar 70 porsi lah ya. 70 porsi ini udah habis. Oke. Jadi dia kasih apa aja sih itu bumbunya? Apa aja Mas kalau bisa tahu? Bumbunya ini bawang putih. Oh itu bikin sendiri juga? Iya. Oh bikin sendiri juga. Iya. Bawang putih terus Bawang pakai putih, minyak. Iya, pakai minyak. Oke. Gitu campur aja, bumbu dapur lah. Oke. Oh itu jadi ini yang spesial ini ininya ya, Iya. si bumbunya ya. Iya. Kira saya agak banyakan dong Mas itunya Mas. Iya. Oke, saya terus sama pangsit ya. Kalau pangsitnya ngambil atau beli? Bikin. Bikin juga. Masya Allah dia tuh. Mie ayam kan? Iya. Jadi pangsitnya juga bikin, ya pangsitnya juga bikin, oke, mie ayamnya juga bikin dari jam 4 pagi. Yang tapi yang spesial yang gue jarang ada, kita lihat ya, yang gue jarang ada itu sih ininya nih, ini bumbunya, bumbu rahasia. Satu bungkusnya itu dengan mie ayam pangsit itu berapa, Mas? Harganya 12.000. berapa? 12.000. Rp12.000. Ya udah, sekarang saya mau beli satu bungkus ya Mas. Oke. Nah, jadi gue mau coba mie ayam Mas Aris yang udah puluhan tahun katanya, tapi udah jualan mulai dari lulus SD. Keluarga udah punya keluarga Mas Aris? Sudah. Keluarga di Cigudeg berarti? Iya. Terus ini bawa gini dari Cigudeg atau gimana Mas? Kalau ini bikin di sini. Oh dititip di sini? Ya, bikin di sini. Oh gitu. Tapi kalau keluarga semua di Cigudeg? Ya. Oh anak udah berapa Mas? Udah kalau anak 3. Anak 3? Ya. Udah besar-besar semua? Udah ada. Yang kecil 1. Yang kecil 1, yang paling besar? Yang kecil besar ya lulus SMA.
Oh, udah lulus SMK. Oke, jadi Mas Aris ini ngontrak juga di sini. Ya. Berarti kalau bikin dari jam 4 subuh itu di sini gitu ya bikinnya ya. Kalau gerobaknya berarti dibawa pulang juga. Iya. Oke, didorong gitu ke daerah Babaton. Berapa jauh tuh Mas dari sini? Kata gini 100 meteran kan? Berapa? 100 meter. Oh, deket ya di belakangan ya. Ya udah. Karena lagi banyak yang pesan juga ya. Itu adalah si cincau Mang Eman ya. Dan ini sekarang ada mie ayam Mas Aris. Ntar kita coba ini. Kita lihat yang si Mas Aris lagi bikin. Oke, lihat nih ya, ramai banget. Dan dia sehabisnya aja. Kita datang sekarang. Sini ayam Mas Aris atau Mang Aris dari Sunda. Nah, cuman emang dia yang kasih agak beda tuh ada kuah. Memang di selera ya kuah. Sama yang katanya si bumbu yang dia bikin sendiri. Pesen juga si es cincau Mang Eman. Ntar kita cobain ya. Tadi kan kalau yang tadi yang dia bisa sebelumnya tuh pakai apa? Pakai gula putih ya. Gue pakai cuma gula merah gitu. Tapi ya udah, kita sekarang coba ayamnya dulu. Nah, ini nih. Juicy. Ya. Semangkok 12.000. Jadi sebelumnya si abangnya ini udah sering ikut sama orang dari SD, jadi emang dia udah usaha kali ya, atau belum dijualan lah. Ini dikasih satu pangsit, ini satu pangsit, cuma nggak ada pangsit kering. Ini dia mie ayamnya bikin sendiri, si mie-nya bikin sendiri, ayamnya bikin sendiri, si pangsitnya juga bikin sendiri. Ribet ya, karena belum ada kameramen. Ya udah kita review. Lihat ya. Agak susah memang kalau kamu makan yang real street food, benar-benar di pinggir jalan. Ini memang ini di parkiran ruko-ruko di pengadilan nomor 23 kalau nggak salah di sini tuh. Ya. Dan ini memang pinggir jalan kayak gini nih suasananya. Tuh, dulu kayak gini. Kita kan cuma hanya pakai kursi tambahan. Ya ini risiko makanan yang di street food. Tapi the best food is street food. Kan ya. Wow, balik lagi yang namanya mie ayam, yang namanya makanan Sunda, yang namanya mungkin orang sering makan Padang gitu ya, itu semua pasti di setiap lokasi punya ciri khasnya masing-masing yang nggak bisa dibandingin ya. Seperti yang gue bilang, ada mie ayam Kang Ius, ada Mas Jojo yang baru kemarin kita review, terus udah gitu ada mie ayam 88 gitu ya. Ini sekarang mie ayam Mas Aris atau Kang Aris, orang Sunda tapi logatnya kok kayak Jawa ya. Dia yang bikin juicy itu si oily-nya ya, si minyaknya itu. Gue tadi minta tambah. Gila, ini beda banget sih ayamnya. Beda banget. Coba pangsitnya. Susah. Yang gue salut tadi nonton episode ini juga apa, satu jalan dengan episode si cincau itu, si Mas Edwinnya itu lulus SMK, dia langsung wirausaha nih. Salut buat Mas Edwin. Tapi ini kalau kata gue, ini bener-bener dynamic duo ya. Lo tuh makan, minumnya ya es cincau. Jadi emang harus ada makanan buat minuman.
Dan ini pas banget, orang makan siang di jam 12-an. Ini wow. Ini wow. Gue nggak tahu ya, setiap akhirnya nge-review atau dapat mie ayam atau dapat apa tuh, ya makin banyak ciri khas yang berbeda aja gitu loh. Dan gue nggak bisa bandingin, asli nggak bisa bandingin, kan semua punya ciri khasnya masing-masing. Ribetnya juga, kalau makan sini nggak bisa tenang, karena emang tadi aja udah nemuin beberapa pengamen ya yang ada di sini. Tapi udah, it's apa ya namanya ya? It's an entertainment. Hiburan. Aduh, jatuh. Nggak usah mas, dia pakai sendok aja. Udah pakai sendok aja. Pas nih, siang, panas, mie ayam, es cincau. Cincaunya jatuhan mie ayam. Ini risiko kamu makan di pinggiran. Very, very highly recommended banget. Gua ini adalah si ibunya. Dan cuman 12.000 perak habis. Bisa jadi alternatif kamu buat mau jajan, mau cari makanan, mau cari kulineran yang murah, meriah, enak, nikmat, ngeunah. Ya udah, aduh, panas banget. Sampai ketemu lagi di channel Asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok belum udahan? Nambah ah. Sugar. Murah, kenyang. Mie ayam 12.000, cincau 5.000. Assalamualaikum